Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Salam olahraga, selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Hendrasa di channel Abi Najab Tri dalam acara Bincang Santai bersama Kang Denny. Selamat datang Kang Denny di Sukabumi. Selamat datang. Terima kasih. Ini sebetulnya teman-teman seluruh Indonesia, Kang Denny ini baru nyampe di Sukabumi dalam keadaan capek yang sangat luar biasa. Tetapi karena beliau memang orangnya saya kira sangat baik, jadi beliau hari ini akan kita culik beberapa menit untuk ngobrol santai, bincang santai tentang kegiatan penilaian. Boleh ya Kang Denny ya? Silakan. Selamat datang di Ujung Sumping di Sukabumi Kang Denny. Ya, karena memang kita lagi prokes, bagaimana kalau kita menggunakan ini ya? Ya. Baik teman-teman, karena kita sedang prokes, mohon izin menggunakan masker. Kang Denny, saya ingin bertanya dulu nih, apa kesan-pesan Kang Denny ketika ini sampai di Hotel Agusta Pelabuhan Ratu Sukabumi, Kang Denny? Silakan. Ya, makasih Kang Asep ya. Ini saya senang ini diculik ya. Jadi rupanya Bapak Ibu ini tidak semua penculikan ini menyakitkan ya. Ini nyulik yang menyenangkan gitu ya. Jadi di jalannya tadi kita luar biasa. Masuk ke Pelabuhan Ratu Geopark ya, ini salah satu geopark UNESCO terbaik ya. Jadi saya senang ada laut, ada samudra, ada gunung dan lain-lain. Jadi sangat senang Kang Asep ya. Alhamdulillah, dan jangan lupa juga di sini ada bakso ikan Kang Denny. Oh iya, bakso ikan yang itu ya. Yang belum pernah nyoba saya Kang Asep bakso ikan itu sebenarnya. Dan memang agak khas ya ikannya, beda dengan ikan yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Di sini rasanya memang beda kan. Nah, berkaitan dengan kesan dan rasa, Kang Denny itu sebetulnya memang sering ditanyakan dan dirindukan karena sudah banyak teman-teman yang melihat channelnya Kang Denny nih. Kami doakan mudah-mudahan berkembang. Amin. Dan memang itu sangat bermanfaat. Nah, saya dengar juga Kang Denny punya rencana tentang sosialisasi atau apapun yang ingin menjadikan bahwa teman-teman di daerah pesisir itu menjadi melek asesmen. Bisa diceritakan Kang? Silakan. Ya betul Kang Asep. Jadi saya ini sudah beberapa tahun yang lalu ya pergilah ke seluruh pelosok di Indonesia ini, ketemu guru-guru ya, bukan hanya di daerah, di kota-kota juga sama. Tampaknya memang mereka ini menghadapi tantangan ini ketika menghadapi asesmen, melakukan asesmen yang baik, bagaimana asesmen ini bermakna, bagaimana asesmen ini menyenangkan gitu ya. Karena memang di pikiran teman-teman dan murid barangkali ini penilaian ini kan menakutkan gitu ya. Nah ini kemudian saya mikir ini, saya punya mimpi sebenarnya, mudah-mudahan dibantu nanti Kang Asep dan teman-teman. Insya Allah. Jadi saya punya cita-cita ya, guru-guru di daerah-daerah yang tanda petik ya, di daerah-daerah terpencil gitu ya, jauh akses dari mana-mana. Nah kita akan coba tanda petik melekan ya, gitu. Nah Nah kalau dalam bahasa kerennya itu literate assessment lah. Iya. Gitu, nah itu teman-teman, jadi ini peluang sekaligus tantangan bagi kita semua guru-guru yang mohon izin seperti saya yang ada di kampung yang jauh dari perkotaan. Kang Denny sudah punya program dan itu perlu kita sambut. Begitu ya Kang Denny ya? Siap. Nah, ini sebetulnya sering kali dibahas dan sudah sangat banyak sekali Kang Denny bahas, tapi saya hanya ingin memastikan saja. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, titipan dari pertanyaan guru-guru di daerah. Kenapa sih kita ini harus melakukan asesmen nasional? Apa sih? Kenapa harus begitu? Terima kasih, bagus pertanyaannya. Kenapa kita harus melakukan asesmen nasional? Gini Bapak Ibu ya, asesmen nasional itu harus dilihat secara utuh, secara dalam bahasa itu secara komprehensif lah. Bahwa kan kita itu ingin tahu tuh anak ini sebelum belajar seperti apa kondisi awalnya. Kita lakukan asesmen tuh untuk tahu kondisi awal anak. Ini membantu gitu ya untuk merencanakan pembelajaran. Nah, kemudian di saat pembelajaran kan kita pun juga harus melakukan asesmen nih, penilaian. Nah, saat pembelajaran ini kan bagaimana ujung-ujungnya pembelajaran itu efektif. Nah pemerintah kalau saya lihat ini kenapa asesmen nasional ingin bantu sebenarnya, ingin membantu, ingin membuktikan bahwa pemerintah itu hadir melayani guru gitu, agar guru-guru bisa efektif dalam pembelajaran. Jadi makanya kemudian
oke deh sekarang kita bikin semacam asesmen, tapi asesmen itu tidak di akhir Kang Asep. Nah kalau UN kan di akhir tuh. Iya, betul. Kalau di akhir itu nyimpulin, sumatif, tes itu ya. Nah sekarang kita coba diproses. Nanti kita lakukan asesmen, tapi tadi sifatnya sebagai bukti pelayanan pemerintah kepada sekolah ya, terutama guru. Nanti dengan asesmen ini guru mudah-mudahan bisa merefleksi gitu ya, bisa tahu oh kelemahan proses pembelajaran itu seperti ini. Nanti diberi info oleh pemerintah, lalu pemerintah pun nanti akan memberikan guidance ya, treatment. Jadi itu saja sebenarnya, ingin bantu teman-teman untuk meningkatkan praktek baik pembelajaran dan penilaian. Itu saja Kang Asep, tidak ada yang lainnya sebenarnya. Oke, jadi kata kuncinya adalah membantu guru bisa merefleksikan ya Kang Deddy ya gitu. Nah, tapi kan yang jadi masalah ini ya, pertanyaan teman itu kan AN itu yang kita semua sudah tahu diantaranya isinya AKM begitu, dan selain survei karakter dan literasi numerasi seperti itu kan hanya perwakilan kan ini. Nah, bagaimana bisa kemudian guru di sekolah mengetahui bahwa level peserta didiknya itu ada di mana begitu? Bagus ya. Nah, ini juga satu lagi ini yang uniknya. Jadi kalau ujian nasional dulu kan sensus ya. Jadi semua murid di kelas akhir itu mendapatkannya. Nah, sekarang kenapa misalnya dengan sampling gitu ya, dengan sampling dengan beberapa orang kita kok merasa yakin gitu ini mewakili. Ini simple Bapak Ibu ya, bahwa seluruh Indonesia ini kan secara kasar ya bisa kita kelompokkan itu sekolah itu Kang Asep. Secara kasar misalnya taruh aja ada 3 kelompok sekolah, ada 3 kelompok siswa lah di Indonesia ini. Dari sisi kognitif dulu misalnya kita kelompokkan, dari sisi pengetahuan dulu kita kelompok. Ada yang pinter kasar ini ya, nanti bahasa pinternya kita tanda petik punya kemampuannya tinggi gitu ya. Ada kemampuannya sedang, ada kemampuannya rendah. Nah tentu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saya sampling sekolahnya, misalnya sekolah A siswanya sekian, nah itu siswa yang sekian diambil itu setelah mewakili karakteristik di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sekolah Bapak Ibu kan pasti misalnya 40 siswa tuh. Nah 40 siswa ini mewakili, ada kelompok yang tinggi, ada kelompok yang sedang, ini kasarnya ya, ada kelompok yang di bawah ya yang perlu kita perjuangkan. Nah kan itu mewakili gitu. Jadi kita ambil sampelnya. Kayak kalau Bapak Ibu kasarnya kalau kita mau penelitian kan tidak usah mengambil data seluruh orang Indonesia kan? Iya betul. Cukup ngambil titik-titik yang mewakilinya. Nah selama titik ini mewakili itu bisa dipercaya Bapak Ibu. Nah gitu, jadi intinya kenapa kita misalnya samplingnya kita yang tentukan, datanya kita punya. Nah kalau khawatir kalau kemudian itu diserahkan atau dilakukan bukan oleh kita, nanti khawatir nanti didesain oleh Bapak Ibu, dipersiapkan khusus. Nah kita tidak. Nah Kang Deddy mengenai ini nih, ini mohon maaf juga nih teman-teman seluruh Indonesia, itu memang apa yang dikatakan Kang Deddy, memang apa yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang ya, itu sudah jadi rahasia umum lah di UN misalnya. Nah tapi hari ini pun Kang Deddy sebetulnya mungkin Kang Deddy sudah melihat, sudah mendengar ada loh pihak-pihak yang mencoba menawarkan, ayo perabas AN, terus di macam-macam lah supaya anak itu bisa mengerjakan soal ini. Itu bagaimana tuh Kang ini? Simple Bu cara berpikirnya. Satu, AN ini tadi kata Kang Asep, sampel. Jadi sebagian siswa. Sampai sekarang Bapak Ibu belum tahu siswa yang mana. Terus ternyata yang dibimbelkan itu ada siswa yang ternyata tidak diambil sampelnya AN. Itu simple. Bapak Ibu mau gimana? Itu yang simpelnya. Tapi teknisnya begini, kita ini kan tadi ingin motret Bapak Ibu, ingin motret kondisi kemampuan yang sesungguhnya. Namun ketika Bapak Ibu suruh anak-anak gitu ya di treatment khusus ya, dengan bimbingan gitu di drill mengerjakan soal, di treatment khusus, maka itu bukan kondisi otentik. Nanti kasihan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu lakukan yang tadi treatment lalu kita potret, ternyata itu bagus, malah jadi Bapak Ibu tidak dapat intervensi nanti, tidak dapat bantuan. Nah itu sayangnya. Maka menurut saya yang paling penting sebenarnya bukan drillnya ya, bukan ngajar untuk mendapatkan skor yang baik. Nah selama ini kan kita kalau ngajar Kang Asep ujungnya kan dapat nilai yang baik kan gitu. Nah sekarang yang paling penting itu Bapak Ibu nih, UN sudah tidak ada nih. Dulu kan alasan Bapak Ibu kalau mau mempraktekkan pembelajaran yang baik kan selalu berpikir, aduh kan ada UN ujung-ujungnya katanya kan. Kapannya dengan ada UN,
Yuk kita mulailah Bapak Ibu, bismillah gitu ya. Kita mulai lakukan praktek pembelajaran dan penilaian yang baik di ruang kelas gitu. Jadi karena apa? Karena saya termasuk orang yang dari dulu komitmen di AN ini agar AN ini tidak ada skor individu gitu. Tidak ada skor juga sekolah sebenarnya kita hindari, karena kalau ada itu nanti dibanding-bandingkan ya. Makanya kita akan desain ini nanti reportnya seperti apa agar ikhtiar-ikhtiar untuk membanding-bandingkan yang tidak baik itu tidak terjadi. Jadi saya lagi pesan saya Bapak Ibu, yuk mulailah, sudah puluhan tahun ya kita gonta-ganti sistem ujian gitu. Sudah gonta-ganti sistem kurikulum. Ya, akhirnya ya kalau tidak dibarengi dengan praktek baik pembelajaran, maka ini juga akan sulit terwujud cita-citanya. Oke, jadi sudah ada lagi tuh kata kuncinya. Lakukan perbaikan dalam pembelajaran ya, bukan di drill untuk melakukan mengerjakan soal-soal. Nah, yang berikutnya Kang Denny nih, yang ini juga kan sebetulnya rasa ingin tahu dari teman-teman. Kan ada AKM ya Kang Denny ya, dari AN itu salah satunya AKM. Nah, kemudian juga teman-teman mendengar ada yang disebut dengan AKM kelas. Seperti apa itu sesungguhnya Kang Denny? Sama fungsinya. Kalau tadi ya, kalau AKM, jadi simpel nih, AN ini asesmen nasional itu butuh 3 informasi. Informasi yang pertama kita lakukan melalui asesmen kompetensi minimum. Ini motret, literasi, dan numerasi. Yang kedua dilakukan survei karakter. Ini motret sikap, perilaku gitu ya, karakter anak. Yang ketiga kita motret tuh lingkungannya, karena kan kita yakin lingkungan pun mempengaruhi pembelajaran ya. Iya benar. Maka kita lakukan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini tadi sampel sebagian siswa dari sekolah, kayak tadi skenario-nya. Nah, kalau asesmen kelas ini, jikalau Bapak Ibu ingin tahu seluruh anaknya, seluruh siswa di kelas Bapak Ibu seperti apa literasinya, seperti apa numerasinya, nanti kita fasilitasi dengan AKM kelas. Ini menjawab yang tadi keluhan Bapak Ibu. Kalau sampel gimana? Nanti buktiin aja ada AKM kelas, silahkan Bapak Ibu tuh ambil soal-soalnya, akses siswanya, seluruh siswa yang Ibu ajar, nggak usah ribut-ribut kalau Ibu malu nggak ketahuan gitu ya. Komunikasi aja dengan tim tertentu, ambil soalnya, praktekkan asesmennya, kemudian lihat skornya, Ibu sendiri tuh perbaiki. Seluruh siswa tuh bisa tuh di kelas Ibu. Itu. Jadi sekali lagi AKM kelas ini bantuan lebih teknis kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin tahu yang seluruhnya dari seluruh kelas itu seperti apa, dari seluruh siswa dalam kelas itu. Nah, Kang Denny, ini ada hal yang unik nih. Ketika guru melakukan AKM kelas, itu tetap koordinasi ya dengan dengan pihak pemerintah, atau guru langsung misalnya bang soalnya ada, atau guru yang membuat soal. Karena begini, ada beberapa daerah atau ada beberapa sekolah yang mewajibkan guru untuk menyusun soal AKM. Nah, gimana tuh? Skenario pertama, karena ini sekali lagi ya bentuk pertolongan kita, nanti di bank soal ya, di bank soal yang ada di Kemendikbud itu disiapkan itu item-item untuk AKM. Itu sudah tervalidasi, sudah berkualitas gitu ya, karena kalau item itu tidak bisa sembarang kita gunakan ya, harus betul-betul teruji. Nah, nanti kita akan siapkan itu dalam bank soal kita. Jadi sebenarnya skenario-nya Bapak Ibu guru tinggal memanfaatkan itu, tinggal memanfaatkan soal-soal. Bapak Ibu juga nanti kita akan bikin mekanismenya yang sangat simpel ya, tidak terlalu birokrasi gitu ya, agar ini langsung bersentuhan dengan Bapak Ibu. Nanti mekanismenya misalnya boleh jadi Ibu, kalau Bapak Ibu kalau sudah punya akun akun belajar akun belajar.id kan sudah punya alamat email masing-masing, itu bisa dari sana. Yang kedua, lalu gimana kalau ada daerah gitu ya meminta Bapak Ibu membuat soal gini. Pertama, Bapak Ibu dalam konteks membuat soal ya harus, kalau saya sih melihat gini, kalau maksudnya baik dalam arti Ibu lebih mahir nantinya menyiapkan soal diagnostik khusus AKM kelas juga nggak ada apa-apa. Sebenarnya boleh-boleh saja, hanya Ibu hati-hati kalau salah soal bisa jadi diagnostiknya salah, nanti kesimpulannya salah. Bisa jadi kasarnya gini lah, sakit perut gitu ya, lalu Ibu kasih obat sakit kepala, kan nggak nyambung. Nah, hati-hati kalau itemnya tidak pas betul. Jadi kalau ada yang meminta bahas soal, ya bikin soal saja, tapi sekali lagi ini tidak boleh diserang, tidak boleh kemudian
seolah-olah ibu ada tuntutan khusus dari pemerintah untuk menyiapkan item, tidak. Jadi sekali lagi skenario-nya kita siapkan itu Pak Asep ya, di bank soal kita. Guru tinggal gunakan aja lah. Oke. Nah sekarang Kang Denny ini, ceritanya kan nanti suatu saat itu sekolah akan melaksanakan AKM. Bagaimana kemudian seorang guru nanti melaksanakan pembelajaran yang bercermin dari hasil AKM atau dari hasil AN lah. Seperti apa guru? Misalnya, saya ambil contoh lah yang spesifik, misalnya karena saya seorang guru PJOK nih. Bagaimana kemudian saya membelajarkan peserta didik melihat dari hasil AKM yang sudah dilakukan di sekolah saya, seperti apa Pak Denny? Kang Denny silahkan. Baik, jadi betul Pak Kang Asep. Jadi AKM ini intinya sih meskipun namanya literasi, lalu ada kata-kata literasi membaca. Nah itu dia. Selama muatan pelajaran atau mata pelajaran ada bacaannya, ada huruf-huruf yang digunakan untuk mengguiden pembelajaran, maka secara prinsip itu bisa literasi. Poin pertama. Yang kedua, di AKM ini meskipun namanya numerasi, cenderung ke matematikaan, tetapi selama mata pelajaran tersebut dalam suasana pembelajarannya, dalam memberikan pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya ada angka-angka, ada grafik-grafik, maka prinsip dasarnya bisa dikaitkan dengan numerasi. Contohnya apa? Contohnya apa? Gini. Contohnya begini. Misal lah nanti Bapak Ibu anak-anaknya dikeluarkan itu hasil AKM literasi misal. Nah, salah satu levelnya itu misalnya menemukan informasi dalam teks. Anak kan harus bisa tuh konsep tuh. Nah, teksnya kan boleh tuh guru olahraga kan ada kondisi-kondisi tidak praktek kan. Guru olahraga misalnya mengambil itu kutipan dari koran atau apa tentang olimpiade. Kan boleh tuh tentang olimpiade. Nah terus nanti oleh guru olahraga diminta anak menyimpulkan isi teks, itu juga bisa. Tapi teksnya, konten teksnya berkaitan dengan olahraga, boleh jadi. Nah terus misalnya yang kedua, misalnya di olimpiade itu kan ada angkanya tuh, penghitungan skor misalnya. Itu kan diajarkan itu di PJOK tuh. Nanti misalnya bisa jadi kalau dia 3 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri, maka kira-kira kalau dia ingin jadi juara grup maka harus berapa menang, kan itu ada diajarkan, itu kan numerasi. Tapi tetap bahasanya tidak matematika yang dalam, tidak membaca yang dalam, jadi yang umum-umum saja Kang Asep. Jadi kalau nanti misalnya Kang Asep nih guru PJOK mau mengajarkan numerasi, jangan mikirin integral. Jadi ambil konten-konten yang memang bermakna, ditarik ke dalam PJOK dan itu umum kontennya, kayak persentase, menghitung grafik-grafik melihat grafik-grafik yang sederhana gitu, ada klasmen gitu kan. Bahkan praktek pun juga bisa kan, ketika olahraga 100 meter maka berapa keliling itu bisa. Jadi pada prinsipnya itu, jadi bagi guru PJOK gitu ya, hadirkan literasi, hadirkan huruf-huruf dalam pembelajaran, huruf, kalimat, paragraf gitu ya. Juga bisa juga sekaligus menghadirkan numerasi. Jadi jangan dipisah. Malah kalau guru PJOK tuh bisa jadi 1 kali aktivitas gitu ya. Misalnya menyajikan sebuah konteks nih Kang Asep nih. Misalnya konteksnya itu ada olimpiade gitu ya, dari Kolana. Cari konteks itu yang bisa numerasi juga. Bisa juga numerasi dari konteks itu, bisa juga ke PJOK-nya. Jadi dia dapat 3 sekaligus. Misalnya ditanyakan tentang ke PJOK-nya boleh. Kira-kira tentang gaya apa yang digunakan. Misalnya renang nih, juara olimpiade renang, gaya apa? Itu kan konteks ke PJOK-nya. Tapi ketika menyimpulkan isi teks tentang misalnya jangan Cina, suatu negara rebut medali emas gaya kupu-kupu lah. Kayak kupu-kupunya kan kontennya PJOK. Nanti dicari itu ada nggak kayak kupu-kupu, misalnya di teks itu adalah gaya yang begini-begini, itu konten PJOK. Tapi ketika menyimpulkan isi teks itu masuk kepada literasi. Atau bisa juga Pak Asep itu nggak usah saya kasih judul deh, biar anak ngasih judul sendiri, itu juga literasi. Nah, ketika ditanya berapa, kalau ini sifatnya kompetisi misalnya, kan bisa kelihatan dia sebenarnya sekarang posisinya itu juara klasmen atau enggak. Maksudnya begitu kan? Iya siap. Nah, sudah dapat lagi tuh. Sudah 3 nih kata kuncinya saya catat. Jadi yang ketiga tadi bahwa literasi dan numerasi
milik seluruh mata pelajaran. Masih boleh ini berdiskusi santai? Boleh. Kan ini sekarang ini kan di satu sisi AN juga ya gembar-gembornya bahkan sudah sejak lama. Nah, yang sekarang yang lagi digembar-gemborkan juga adalah sekolah penggerak dengan kurikulum yang baru sekolah penggerak. Nah, kaitan nih, ada enggak nih keterkaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Karena di sana ternyata juga ada yang disebut dengan asesmen diagnostik katanya begitu. Nah, itu gimana tuh keterkaitannya Kang ini? Ini saya sebagai peneliti mau cerita dulu ya. Iya. Ini sebagai peneliti. Iya. Gini, saya sering cerita mungkin ke Pak Asep ya. Iya. Ini Bapak Ibu ngajar di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada murid. Ini simpel bikin berpikirnya. Murid itu saya selalu cerita, selama dia manusia, dia itu punya 3 H dalam hidupnya, dalam dirinya. Pertama head, isi kepala. Ini hubungannya dengan pengetahuan kan Kak Asep ya? Iya. Ini hubungannya dengan proses kognitif, berpikir, ada yang ingat dan lain-lain. Lalu masuklah guru tuh. Guru itu kan kalau ngajar intinya menggerakkan tuh isi kepala murid Kak Asep, agar nambah ilmunya, dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Maka hakikatnya guru itu semua penggerak. Karena dia menggerakkan isi kepala murid. Nah, yang kedua itu hati, sikap, perilaku. Guru pun sama. Guru hadir agar sikap baik, agar sikap murid semakin baik. Maka hakikatnya semua guru yang menggerakkan hati murid. Tangan juga hand, keterampilan bisa melakukan itu, membuat produk dan lain-lain. Guru juga wajib menggerakkannya. Maka saya pribadi sebagai peneliti saya mengatakan hakikatnya semua guru adalah guru penggerak. Semua guru adalah guru penggerak. Oke. Oke, sudah dapat tuh. Ya. Nah, gimana Kak Asep? Ya, jadi saat itu memang ada teman-teman yang masih, ini gimana nih? Ini ada asesmen diagnostik katanya kan ini. Di sini juga ada AKM. Ini bagaimana kemudian ini, apakah memang AKM ini bagian dari asesmen diagnostik atau memang ini dua-duanya bisa dilaksanakan secara beriringan gitu Mas ini? Tugas mulia dari seorang guru sebenarnya 2. Dari dulu nggak pernah berubah. Menilai dan mengajar. Ini dulu. Nah, mengajar ini kan saya sering bilang Kang Asep, ibarat sebuah petualangan. Kalau kita mau jalan-jalan tuh, ibaratkan itu jalan-jalan itu ngajar. Nah, kita kan ada titik keberangkatan. Mana mungkin kita mau melakukan perjalanan kita tidak tahu di mana kita mulai. Nah, agar mulai kita ini pas, gitu ya. Mulai kita ini pas titiknya di mana, maka kita harus melakukan penilaian sebelum pembelajaran. Fungsinya apa? 1, tahu kelemahan murid, tahu modal murid ini. Nah, ini yang disebut dengan diagnostik. Diagnostik itu hanya ingin tahu modal awal murid seperti apa. Baik modal yang ada di isi kepala, Kang Asep, kan dia sudah ada pengetahuan awal tuh. Ataupun proses berpikirnya, maupun non kognitif, emosional dan lain, ataupun interest murid, ataupun gaya belajar murid harus diketahui di awal. Ini kita lakukan penilaian diagnostik. Jadi mau dia penggerak, mau dia guru ini hanya gerak-gerik terus gitu ya. Pada prinsipnya itu harus dilakukan penilaian di awal. Nah, salah satu fungsi penilaian di awal ini untuk mengetahui modal awal, untuk mengetahui starting point dan bermanfaat pada perencanaan pembelajaran. Tujuannya mendiagnostik. Jadi hakikatnya sebenarnya Bapak Ibu guru juga sudah melakukan ini, hanya mungkin dulu nggak tahu namanya. Ketika Ibu ngajar misalnya, ketika Kang Asep ngajar, kan Kang Asep kadang-kadang suka nginget-nginget tuh materi sebelumnya. Kan boleh tuh nanya, itu udah termasuk diagnostik. Jadi diagnostik di sini jangan terlalu berpikir formal, harus ada soal baku, enggak. Jadi sebenarnya snapshot saja Kang Asep, gambaran umum aja. Karena kalau masa tiap satu topik Bapak Ibu mengadakan tes baku, enggak usah. Jadi kalau disebut diagnostik dalam kondisi tertentu itu bisa, tapi yang bagi Bapak Ibu guru sifatnya itu santuy, santuy, informal. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan tiap hari berinteraksi dengan murid. Kalau tiap hari berinteraksi dengan murid, saya yakin Bapak Ibu udah bisa menyimpulkan, oh ini gaya belajarnya gini, oh ini mah auditori, menggunakan kekuatan telinga, oh ini mah visual, anak ini kalau diberi gambar dia cepat masuk, oh ini mah kinestik. Nah itu Bapak Ibu sudah. Jadi sekali lagi, mau dia sekolah penggerak, mau dia nggak sekolah penggerak, penilaian itu memang harus dilakukan sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, setelah pembelajaran. Dari dulu
sampai sekarang. Hanya kadang-kadang kita ini kan seolah-olah baru, yang mungkin kebetulan dinam itu lama banget itu. Iya. Waduh, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kita tambah cerah, tambah pengetahuan kita semakin terbuka. Boleh 2 lagi saja kan ini nih sebelum kita tutup ini obrol santai kita. Tapi ini agak menyimpang, boleh ya? Boleh. Kita kan tahu Permendikbud tentang AN itu sekarang sudah keluar ya, terbaru. Nah di sana di bagian paling ujung ada kata-kata bahwa dengan berlakunya Permendikbud tentang AN ini nomor sekian gitu kan tahun sekian, maka Permendikbud yang mengatur tentang ujian nasional, nah termasuk dalamnya ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, ujian sekolah dalam kurung, maka dihapus begitu. Nah, bagaimana kemudian nanti Pak Denny di ajaran tahun pelajaran 2021-2022 sekolah kan dulu tidak ada US, nah sekarang mungkin kan nggak ada ya? Atau bagaimana nih cerita lengkapnya? Ya, gini, Bapak Ibu cek lagi bahasa permen itu. Apakah permen itu hanya dalam tanda petik ya, hanya mentidak sahkan atau mentidak berlakukan konten-konten terkait ujian nasional aja dalam Permendikbud penilaian hasil belajar itu. Artinya apa? Kalau permen bilangnya hanya UN saja, berarti hanya konten-konten terkait UN saja. Artinya US lainnya masih berlaku. Itu dicek lagi itu permennya. Yang kedua, kalau ternyata di permen itu misalnya Kang Asep ya, di permen itu jelas bahwa pokoknya clear mencabut saja. Termasuk ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan misalnya. Pokoknya apapun, pokoknya ujian nasional, ujian dicabut aja. Bapak jangan khawatir. Cek di Undang-Undang Sisdiknas. Clear di Undang-Undang Sisdiknas dikatakan begini, ijazah itu kurang lebih ya, ijazah itu diberikan kepada peserta didik setelah peserta didik lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Betul. Ini clear. Jadi regulasi apapun di bawah undang-undang kalau bertentangan dengan ini ambil undang-undang. Karena bahasa undang-undang clear. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi artinya apa? Ujian sekolah itu kalau mengacu ke undang-undang, substansinya masih menyerupakan kewenangan satuan pendidikan. Gitu. Jadi cek. Setahu saya permennya hanya untuk konten terkait ujian nasional aja yang dihapus. Siap. Itu satu. Yang terakhir kan ini sebelum kita closing ini isu sebetulnya. Walaupun sudah ada suratnya, tapi saya anggap isu saja. Dan ini isu ini lumayan hangat di guru-guru. Jadi mulai tahun 2022, setiap guru yang akan mendaftar jadi kepala sekolah atau mendaftar jadi pengawas sekolah, syaratnya harus mengikuti dulu guru penggerak. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, bahwa ke depan boleh jadi seorang kepala SMP itu bisa mutasi menjadi seorang kepala SMA. Nah, itu bagaimana tanggapan Kang Denny? Baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu menanggapi isu ya. Ini pendapat saya pribadi. Satu begini. Tadi saya berbicara hakikat. Ini secara pribadi saya. Saya berbicara tentang hakikat bahwa semua guru adalah guru penggerak. Melabeli sebagian guru sebagai guru penggerak dan membiarkan yang lain tanpa label gitu ya, ini kan akan mengusik hati nurani guru sebenarnya. Kalau kita bijak itu kita akan menghindari istilah-istilah yang mendikotomi sebenarnya, karena guru ini kan sudah sangat capek ya diberi gelar ini. Ini juga dalam perspektif lain, kalau kita tidak hati-hati mengkomunikasikan istilah guru penggerak, ini bisa apa ya, mengganggu tadi ya bagi guru lain kan. Jadi ada semacam ada dikotomis, oh ini ada guru penggerak, maka pikiran guru yang bukan tanda petik tidak dilebih guru penggerak, ini adalah guru hebat, kan pikirannya selalu begitu. Nah padahal tadi saya yakin semua, dan boleh banyak, boleh jadi dari jutaan guru lebih banyak guru-guru yang lebih hebat meski dia tidak dilebih guru penggerak, itu saya yakin. Nah oleh sebab itu lalu ada keinginan gitu ya dari sebagian pihak misalnya menjadikan bahwa kalau mau menjadi kepala sekolah gitu ya harus ini, maka itu cek saja. Pertama, ini kan masalah profesi kepala sekolah itu ada aturan main. Selama aturan main ini masalah aturan main ini menurut saya harus clear dilihat. Jangan sampai karena kita terlalu ingin gitu ya, ingin membuat
program ini menjadi harus diikuti oleh banyak orang, segala sesuatunya ke sana. Ini menurut saya harus dicek. Bagi saya secara pribadi, tentu ada, meskipun ya kepala sekolah itu guru, tapi ada hal-hal yang unik lainnya yang harus dimiliki kompetensi oleh kepala sekolah. Selain dia kompetensi keguruannya, ada pedagogik, ada apa, ada juga kompetensi manajerialnya. Lalu kan kita bertanya ini, dulu kalau ujuk-ujuk dari dulu alumnus guru penggerak, kemudian jadi kepala sekolah, apa dia memang di aktivitas guru penggerak dibekali dengan manajerial, dibekali dengan leadership? Karena kepala sekolah itu tentu ya memiliki kompetensi hal itu. Saya juga khawatir ketika saya ngomong begini, lalu nanti ada orang yang berubah, udahlah kalau begitu guru penggerak tambah lagi deh ilmu untuk ngajar kepala sekolah. Ini saya juga khawatir sebenarnya. Iya. Sehingga ajakan apapun kemudian bisa dilakukan. Itu. Tapi bagi saya kebijakan yang sudah ada, ini kadang-kadang kita gini Kang Asep ya. Ini kan tidak semua buruk ya kebijakan yang sudah ada itu. Saya selalu yakin ya, tidak semua kebijakan yang sudah berlangsung itu buruk semua. Tidak semua orang-orang yang terlibat dalam sistem sebelumnya juga buruk semua, saya bilang. Maka semestinya kalau kita diamanahi menjadi sesuatu, bijak melihatnya gini, ngambil itu fokus kepada yang positifnya. Barangkali ada yang baiknya itu dimanfaatkan. Lalu tentang cross check nanti apa bisa guru SMP ngajar di menjadi kepala sekolah SMA? Kalau menurut saya selama variabel-variabel kultural, manajerial dan lain-lain itu identik antara SMP dengan SMA, itu mungkin saja. Tetapi kalau ada kekhasan-kekhasan, keunikan-keunikan tertentu, maka saya rasa sebaiknya diprioritaskan dari yang SMA biar dia maksimal di SMA-nya. Itu barangkali Kang Asep. Oke. Baik, terima kasih Kang Denny, obrolan yang sangat luar biasa teman-teman seluruh Indonesia. Biar Anda semua tidak ketinggalan informasi, nah terutama tentang asesmen. Kang Denny ini punya channel YouTube ya Kang Denny ya? Silakan bisa di apa nama channel YouTube-nya Kang Denny? Biar teman-teman nanti bisa subscribe. Bapak Ibu, makasih ya Kang Asep ya. Jadi saya 1-2 bulan ini memang coba ya mengelola konten. Maksudnya sih sederhana, ingin lebih mudah berbagi, langsung berbagi dengan Bapak Ibu, berbagi dalam konteks hal-hal yang menurut saya penting bagi Bapak Ibu, tentang kurikulum, pembelajaran, dan tentang asesmen. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau sharing gitu ya, mau sama-sama ya mencari tahu gitu, maka silahkan bisa masuk ke channel YouTube saya, tulis saja di sana itu Denny Hadiana ya. Jadi channelnya Denny Hadiana. Nah itu dia teman-teman, tinggal cari saja Denny Hadiana. Ya, terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita sangat bangga sekali sudah berbicara dengan salah seorang pakar asesmen. Beliau kebetulan juga di Busmenjar ya, Kang Denny ya. Ya, peneliti di Busmenjar. Beliau adalah Kang Dr. Denny Hadiana. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya, gunakan masker, jauhi kerumunan, mencuci tangan selalu, supaya kita sehat semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Siap. Masih.